matamanip sa ipikomit horne. Neno isi nane naman sal na nyo ay sinim na ang eswa nama. Eswale! Yahan siyong kitlekle kami tayong kitlekle na sikli ma. Neo! Kaya madini kita nanuel kita mereka mandul hit lama. Kita pera. Kasitli pa ma. Hitkay. Kaya esok nanu ida kiuso kataman o konto kataman tu hitkit ma. Kita ma. Matates na lasi ona lagi. Dona. Pala tateo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan diskusi singkat yang membahas tentang program yang akan dijalankan. Dosen Unilo yang saya hormati, untuk kelompok bersama anggota, semua anggota kelompok yang ada di kelompok naik ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Mau pasang mulsa, plastik, mau irigasi tetes, mau BOC pupuk organik cair na nokoho sayur-sayuran. Kapai oleh kimia. Bapak-bapak dosen, adik-adik mahasiswa yang mau menanamkan, membagi ilmu kepada masyarakat kami, itu yang pertama-tama saya patut berterima kasih. Lalu yang terlebih pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas kehadiran ini. Demi pertanian yang lebih lanjut, maka kita harus jauhi pupuk kimia. Dengan cara kita membuat pupuk dengan menggunakan bahan organik. Berikut ini proses pembuatan pestisida dan pupuk VOC dengan bahan organik dedaunan. Bahan untuk pupuk pestisida adalah akal, sedangkan bahan untuk pupuk VOC adalah sayuran busuk, E4, gula, dan air secukupnya. Setelah pembuatan pupuk dilanjutkan dengan pengecekan lahan. Lahan yang diolah adalah milik salah satu warga yang tergabung dengan kelompok tani Lopo Naek. Ini sebelum diolah lahannya terlebih dahulu dilakukan persemaian benih sayuran. Tambah ini saya. Tambah dua. Iya, tambah dua. Setelah persemaian dilanjutkan dengan pembuatan bedeng dan menginstal pipa untuk irigasi tetes serta pemasangan mulsa di bedengan. Irigasi tetes adalah sistem irigasi yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman melalui pipa-pipa kecil dan emitter penetes yang ditempatkan di sekitar tanaman. Air disalurkan secara perlahan-lahan dan tepat sasaran sehingga tanaman dapat menyerap air secara efektif. Sedangkan mulsa adalah lapisan bahan yang ditempatkan di permukaan tanah untuk melindungi tanah dan tanaman dari berbagai faktor yang dapat merusaknya. Mulsa dapat berupa bahan organik atau anorganik. Dalam proses perancangan ini, setiap komponen yang sudah kita hubungkan, kita akan uji coba menggunakan arus PLN sebagai sumber utama tegangan. Namun dalam implementasinya kita akan menggunakan solar surya yang dilengkapi dengan baterai atau aki 12 volt sebagai sumber utama ketika berada di lapangan. Ketika di lapangan, tempat di mana pengabdian dilakukan tidak terdapat sumber listrik PLN. Nah, tenaga surya yang kita pakai ini berjumlah 2 buah, namun yang baru sampai hanya 1 saja. Terima kasih. Kegiatan ini juga dilakukan pelepasan 500 bibit ikan lele. Memelihara ikan lele di kolam yang airnya digunakan untuk penyiraman sayuran dapat memberikan beberapa manfaat seperti 1. Penghematan air. Air yang digunakan untuk budidaya ikan lele dapat digunakan kembali untuk menyiram sayuran. 2. Pupuk alami. Kotoran ikan lele dapat menjadi pupuk alami bagi sayuran. Selanjutnya dilakukan pengontrolan bibit yang telah disemaikan, sekaligus penanaman benih kangkung ke bedengan yang telah dipasang selang irigasi tetes.
Pemanenan pupuk VOC dan pestisida sekaligus mengaplikasikan ke tanaman. Proses pemanenan sayuran yang telah mencapai waktu panen. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan.